Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil forecasting kami dengan judul Analisa Peramalan Daya dari Beban Puncak PLTP. Untuk selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ricky. Yang kedua ada Roberto. Dan yang ketiga ada Johnson. Selanjutnya ada topik pembahasan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada definisi forecasting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada metode regresi linear. Dan yang ketiga ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Johnson. Dan yang keempat hasil dan analisa akan dijelaskan oleh Roberto. Selanjutnya yang pertama itu ada definisi forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Metode forecasting dibagi menjadi 2, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Intinya, forecasting adalah permintaan akan produk dan jasa di waktu mendatang dan bagian-bagiannya adalah sangat penting dalam perencanaan dan pengawasan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johnson. Nomor 2. Bagian dari metode regresi linear. Apa sih regresi linear itu? Regresi linear itu adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu lebih variabel bebas X dengan variabel respon Y. Di mana regresi linear ini juga sebuah teknik klasik di statistika untuk mempelajari hubungan antara variabel dan memprediksi masa depan. Yang ketiga selanjutnya metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini ada 3 dikelompokkan. Yang pertama pengumpulan data, pengolahan data, perhitungan data. Dari pengumpulan data, dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dari pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP berupa data statistik berupa hasil daya listrik yang kami dapatkan melalui website PLN. Selanjutnya pengolahan data, di mana pengolahan data berdasarkan pengelompokan data hasil daya listrik statistik pembangkit listrik tenaga panas dari 2009 sampai 2020. Tugas ini memprediksi daya mampu listrik untuk 20 tahun mendatang. Selanjutnya ada perhitungan data. Di perhitungan data ini melakukan perhitungan untuk memperkirakan nilai konstanta yang dicari yaitu hasil daya listrik dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Roberto. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan analisa. Yang pertama kita harus mempersiapkan data. Nah, kami sudah mencari data, yaitu data hasil daya listrik tahun 2009 sampai 2020. Bisa kita lihat di sini tabelnya. Daya listrik yang digunakan sebagai data dalam pengolahan data. Penelitian ini merupakan data hasil daya listrik yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP yang dinyatakan dalam satuan megawatt. Yang kedua, data yang digunakan. Data historis yang digunakan sebagai data acuan untuk pengolahan data dalam penelitian ini merupakan data hasil daya listrik tahun 2009 sampai 2020 dengan mengolah menjadi periode tahun berikutnya, yaitu 2021 dan seterusnya seperti pada tabel di samping tabel ini. Grafik beban puncak. Dari grafik beban puncak yang ada di sini menunjukkan perkembangan hasil daya listrik yang terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2040 sesuai dengan tabel. Selanjutnya forecasting data. Dengan menggunakan metode linear, kami mendapatkan hasil forecast untuk 20 tahun mendatang sesuai data-data yang ditunjukkan. Dengan persamaan tren yang ditunjukkan yaitu YT sama dengan 5016,12
plus 1,6222 kali T. Akurasi measuresnya MAPE. MAPE itu adalah mean absolute persentase error, yaitu hasilnya 0,01657. Yang kedua MAD yaitu mean absolute deviation dengan hasil 0,86500. Yang ketiga MSD yaitu mean square deviation dengan hasil 1,02670. Hasil forecast data ini kami menggunakan aplikasi Minitab untuk 20 periode atau 20 tahun ke depan. Sesuai dengan hasil forecast yang tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga panas berpotensi naik seperti yang tertuju pada tabel. Kita bisa lihat di sini hasil forecast kami yang kami kerjakan menggunakan aplikasi Minitab dari tahun 2001 sampai 2040. Ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Nah, tren analisisnya itu beban puncak pembangkit listrik tenaga panasnya itu naik ya. Kita bisa lihat di sini tren analisisnya naik. Adalah kesimpulan dari hasil pengerjaan kami, yaitu berdasarkan hasil peramalan penulis, kami menyimpulkan bahwa beban puncak sebuah pembangkit listrik tenaga panas dari tahun 2019, dari tahun 2009 sampai 20 tahun ke depan memiliki potensi naik seperti data forecast yang sebelum-sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.